Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Glenn Jeffrey Sampai Mare, NIM 2010-1054. Saya akan mempresentasikan dari materi Pak Jafarudin selama 3 minggu sebelumnya, yaitu tentang materi Open RAM. Baik, oke. Pertama adalah 5G. Teknologi 5G adalah revolusi komunikasi modern yang dimana 5G ini mendukung layanan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan konektivitas masif. Regulasi penting untuk memastikan implementasi yang aman dan efisien. Untuk 5G, definisinya itu 5G adalah generasi kelima teknologi komunikasi nirkabel. Untuk keunggulan itu yaitu kecepatan data hingga 10 gigabyte per second. Untuk 5G itu juga memiliki latensi rendah hingga 1 second. Kemudian untuk kapasitas koneksi hingga jutaan perangkat dan penerapan IoT, kendaraan otonom, augmented reality atau AR. Kemudian evolusi dari jaringan 4G, 5G. 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan seluler, menandai lompatan besar dalam cara kita terhubung dengan dunia digital. Teknologi ini menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan pendahulunya 4G. Kemudian frekuensi jaringan 5G, kunci kecepatan dan kapasitas. Frekuensi jaringan 5G itu rentang frekuensi dari frekuensi pertama yaitu 450 MHz, MHz hingga 6 giga per GHz atau koneksi stabil. Kemudian frekuensi 2 yaitu 24 GHz hingga 22 GHz atau kualitas tinggi. Penggunaan bandwidth luas untuk mendukung layanan seperti IoT dan streaming media. Kemudian jaringan stand here alone atau NSA. 5G non-standalone itu memiliki arti jaringan 5G yang masih bergantung pada infrastruktur jaringan 4G yang sudah ada. Sinyal 5G pada jaringan NSA masih dikontrol oleh core network 5G. Kemudian implementasi lebih cepat karena memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Pembangunan jaringan 5G NSA bisa dilakukan lebih cepat dengan biaya yang lebih. Kemudian 5G standalone atau SA, di mana artinya adalah jaringan 5G yang sepenuhnya independen dan tidak bergantung pada infrastruktur 4G. Sinyal 5G pada jaringan SA dikontrol oleh core network 5G yang baru. Untuk kelebihannya dari standalone itu adalah yang pertama kinerjanya optimal, di mana jaringan 5G standalone dapat mencapai kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 5G non-standalone dengan latensi yang lebih rendah dan kapasitas yang lebih tinggi. Untuk pihak-pihak yang terkait itu dalam eh, peran itu adalah ada beberapa. Pertama itu adalah lembaga regulator itu seperti DPR, pemerintah pusat, Kemenkominfo, Ditjen SDPPI, dan BBPTT. Untuk peran itu menyusun kebijakan, mengawasi dan menguji perangkat. Yang kedua itu ada pihak terkait yaitu stakeholder, di mana ini adalah operator, vendor, peneliti, dan masyarakat umum. Regulasi 5G, regulasi Open RAN di Indonesia. Regulasi Open RAN di Indonesia telah mulai dibentuk untuk mendukung perkembangan teknologi ini. Beberapa peraturan penting yang menjadi dasar hukumnya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos dan Telekomunikasi. Peraturan ini merupakan landasan umum bagi seluruh kegiatan di sektor pos dan telekomunikasi, termasuk pengembangan teknologi jaringan seperti Open RAN. PP ini
memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi. Kemudian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 dan Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, Peraturan Menteri ini memberikan petunjuk teknis lebih lanjut terkait implementasi Open RAN. Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan teknis, prosedur, sertifikasi, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan penggunaan peralatan telekomunikasi termasuk peralatan Open RAN. Kemudian tantangan yang ada yang dihadapi Open RAN di Indonesia. Ada dua hambatan utama dalam implementasi Open RAN di Indonesia, yaitu kurangnya regulasi khusus dan investigasi awal yang besar. Kedua hal ini memang menjadi tantangan signifikan dalam mendorong adopsi teknologi ini, analisis lebih mendalam serta terhadap hambatan. Untuk solusi itu, kolaborasi antara operator, vendor, dan pemerintah. Karena yang kita tahu juga Open itu bukan hanya satu perusahaan, melainkan gabung dengan perusahaan lain seperti vendor A dengan vendor B dan juga baik pemerintah. Kemudian solusi ini dapat sangat krusial. Kolaborasi antara ketiga pihak akan membuat pengembangan ekosistem Open RAN, mendorong inovasi dan menciptakan standar yang harmonis. Kemudian untuk implementasi Open RAN ini, Indonesia memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan tata kelola yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan interoperabilitas, kemudian dari berbagai vendor harus dapat bekerja sama secara efektif. Kemudian yang kedua, mendorong inovasi. Regulasi yang mendukung inovasi akan mendorong pengembangan teknologi yang baru dan solusi yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah menjamin keamanan. Keamanan jaringan telekomunikasi adalah prioritas utama, terutama dalam era digital saat ini. Kemudian agar perangkat Open RAN dapat digunakan secara komersial di Indonesia, perangkat tersebut harus memiliki persyaratan uji layak operasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan utama meliputi standar teknis perangkat telekomunikasi, di mana perangkat Open RAN harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kinerja perangkat, keamanan, hingga kompatibilitas dengan jaringan yang ada. Standar teknis ini biasanya mengacu pada standar internasional yang telah diakui, seperti standar yang internasional yang ditetapkan oleh 3GPP atau 3RD Generation Partnership Project. Kemudian yang kedua itu adalah sertifikasi dari Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi atau BPPT. Setelah memenuhi persyaratan teknis, perangkat Open RAN harus melalui proses sertifikasi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Sertifikasi ini merupakan bukti bahwa perangkat tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan layak untuk digunakan di jaringan telekomunikasi Indonesia. Mungkin itu untuk rangkuman dari tiga pertemuan yang dilaksanakan oleh Pak Jafarudin. Eh, Mungkin inilah yang saya rangkum. Tidak ada kesalahan dan kata ataupun penulisan mohon dimaafkan. Mungkin sekian dan terima kasih.